kadaster itu adalah peta hak kepemilikan atas bidang tanah. Yang bisa juga untuk hak guna bangunan. Jadi kalau saya mau buat sertifikat, itu kan yang buat apa? BPN ya, Badan Tanah Nasional, kan harus diukur dulu. Diukur batas kepemilikan saya sebelah tetangga saya gitulah secara sederhananya. Siapa saja, sebelah barat, timur, utara, selatan, mungkin ada timur lain. Yang pastinya berbatasan langsung ya dengan siapa saja, berapa panjang lebar luas tanah saya, berapa bentuknya seperti apa, ada di jalan apa, di gang apa, seperti itu. Tapi kalau pada peta kadaster untuk sertifikat, di situ tidak diperlukan data topografi. Maksud saya topografinya gini, data konturnya tidak perlu, elevasinya kan tidak perlu. Kadaster gunakan nantinya untuk keperluan hak kepemilikan tanah. Ya. Ada lagi yang di contoh itu yang belum kadaster, iklim, curah hujan, kependudukan biasanya mungkin ini data kepadatan penduduk, atau bisa jadi berapa jumlah jiwanya, atau berapa, bisa seperti itu sih, jumlah jiwa, berapa laki-laki, pria, wanita, seperti itu ya. Oke, gimana penjelasannya? Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini siang nih loh ya, jadwalnya ngantuk, apalagi kuliahnya secara online begini, wah. Bener Bu. Matikan video ya sudah. Nyalakan video aja saya juga nggak bisa, ya nggak sempat juga kadang ngelihat satu persatu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada. Mau sekali lagi Ya. Mau tanya Bu. Ya. Ini Bu, kalau peta-peta yang ditambang itu Bu, ada masa berlaku Bu? Masa berlaku? Tiap bulan apa ada jangkanya gitu Bu, diperbaruinya setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Ya, progres tambang biasanya deh. Progres tambang itu ada jangka menengah, panjang, pendek, dan panjang, menengah, dan pendek. Tentunya kalau sudah ditambang, topografinya sudah berubah ya. Ada dibuat laporan mingguan, dari harian dibuat jadi laporan mingguan, laporan bulanan, triwulan. Itu tergantung dari kebijakan manajemen ya. Tapi biasanya pasti laporan mingguan, bulanan itu ada. Ya. Di berapa bulan sekali, setiap minggu dilaporkan, tapi ya setiap minggu, setiap bulan. Iya. Makanya pemantauan atau survei di tambang yang dilakukan tiap hari dilakukan survei. Jangan begitu kali pas mama. Tiap minggu lah mungkin gitu ya. Iya kan lama baru. Ada lagi yang mau bertanya atau bagaimana? Penjelasannya. Sama dia. Ada lagi yang mau bertanya? Atau Reza masih mau bertanya, Dek? Ini mau 8 tahun.
Ya, ini kan beda dua. Langsung saya berapa? Oke, dari nggak ada. Boleh di susu. Dulu saya punya ini nah, tapi saya cari-cari lagi belum dapat pengaruh Musuh. ini tadi informasi dengan skala gitu loh. Ini saya punya bukunya tipis saja, tapi bukunya bagus. Saya nggak tahu saya letaknya di mana. Ini masuk peta garis ya. Dia kan informasinya dalam garis, kemudian ada simbol-simbol. Peta foto, tadi ya dalam bentuk foto. Kemudian peta digital. Nah, sekarang misalkan kayak program apa gitu ya, melakukan pemetaan, menggambar peta di dalam format laptop lah gitu, komputer itu, selama itu belum dicetak, belum di print out, itu masih kita katakan peta digital ya, dalam format digital. Tapi kalau sudah di print ya sudah jadi peta garis namanya ya. Atas dasar hierarki peta manuskrip. Manuskrip ini ibaratnya kalau kita menggambar lukis, masih sketsa awal lah gitu. Manuskrip masih hitam putih lah gitu ya. Banyak transaksi. Kemudian ada peta dasar, peta induk, berdasarkan dari survei langsung di lapangan dan dilakukan secara sistematis dengan aturan yang sudah baku. Jadi pemetaan harus kita lakukan dengan aturan yang sudah baku ya, harus tersistem. Peta induk dapat digunakan sebagai peta dasar untuk kerangka geometris pemetaan lainnya. Peta turunan adalah peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Contohnya tadi, peta apa? Peta geologi lah tadi ya. Informasi koordinatnya dia mengacu dari peta topografi. Jadi peta rupa bumi itu tentunya. Peta RGI Indonesia ya, rupa bumi Indonesia. Nah, kalau dalam hal ini seperti itu, peta rupa bumi lembar Samarinda itu dijadikan acuan untuk peta geologi regional Samarinda. Nah, peta RBI-nya itu dalam hal ini jika dia dijadikan acuan itu namanya peta induk. Peta geologinya itu adalah peta turunan. Ya. Itu contohnya. Tapi bukan hanya, maksud saya tapi juga peta topografi juga bisa dijadikan turunan. Maksudnya tadi peta rupa bumi yang skala 1:50.000 kan informasinya tidak bisa lengkap itu. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan tambang kan masih perlu lagi lebih detail kan. Nah, tapi posisi koordinat yang ada di peta skala 1 RBI 1:50.000 itu tadi dijadikan acuan untuk pemetaan lagi tadi yang rinci untuk progres tambang. Peta yang lebih rinci progres tambang itu tadi itu namanya peta turunan dari peta topografi. Itu saya kira. Itu ini contoh apa nih? Ini peta foto. Ini foto yang sudah digabung-gabungkan gitu ya, di mosaik gitu. Nah, ini peta foto tentunya ini tadi contoh ini peta foto daerah mana ini ya? Oh, Denpasar, Bali. Tentunya untuk isi peta yang seluas ini tadi saya mengaitkan dengan rektifikasi ya. Ini tidak mungkin dapat dilakukan hanya sekali jepret kameranya untuk dapatkan satu lembar foto. Ini dari beberapa lembar foto yang kemudian diproses demikian rupa hingga dijadikan peta foto. Nah, ini tadi sebelum dijadikan peta foto seperti ini ada beberapa lembar. Saya nggak tahu berapa lembar fotonya ini yang harus seragam. Jadi ini sekarang skala
Maksud saya yang harus seragam adalah skalanya. Ini skala foto pada pada peta foto Denpasar, Kota Denpasar, Bali ini sudah seragam. Ini tuh gambar ini ada jalan, ini jalan nih sepertinya. Itu. Kemudian skala peta. Ini tadi ukuran suatu peta di permukaan bumi tidak mungkin bisa sama besar dengan ukuran tersebut di peta. Oleh karenanya, oh ya, kalau kita bicara tentang jarak di peta, jaraknya jarak datar ya. Diperlukan adanya skala. Skala merupakan angka perbandingan antara jarak di peta dengan jarak di lapangan. Ini ekivalensinya. Misalkan skala satu peta dengan skalanya 1:500. Oh, orang sering menyebutnya gini kalau dalam orang lapangan ya. Skala berapa? Skala 500. Jadi 1 bandingnya nggak disebutkan lagi, biasa orang kayak gitu. Skala 1:5000 biasanya dikatakan oh skala 5000. Peta skala 10.000, peta skala 20.000, itu maksudnya 1:20.000, 1:10.000 dan sebagainya ya. Nah, untuk peta skala 5.000, 1 cm di peta itu menyatakan 5.000 tadi ya, 50 meter di lapangan. Jadi tadi skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak di lapangan. Ini 1 cm di peta sama dengan 5.000 cm di lapangan dalam satuan cm. Tapi cm-nya biasanya tidak disebutkan. Ya. Berarti 5.000 cm ini kan sama dengan 50 meter kan? Ya. Satu peta skala 20.000, 1 cm di peta itu sebanding dengan 20.000 meter di 20.000 cm di lapangan. 20.000 cm itu berarti 200 meter. Ya. Atau sebaliknya kita katakan adalah 1 km di lapangan, skala 1:5.000 ya, itu di peta dinyatakan atau diwakili dengan 20 cm. Pada peta 1:20.000, 1 km di lapangan dinyatakan menjadi 5 cm di peta. Jadi kita untuk jaraknya sama-sama di lapangan 1 km, tapi di peta panjangnya berbeda-beda ya. Pada skala 10.000, 1 km 1 meter. Pada 10.000, 1 km itu dengan 10 cm. Jadi dari sini bisa kita lihat dari skala kita bisa melihat bahwa misalkan nih ada apa ya contohnya ya. Contohnya gampang. Oh gini aja. Stadion. Ada stadion yang tidak terlalu besar, bukan skala stadion yang kayak. Tapi GBK juga, Gelora Bung Karno juga nggak sampai kilometer sih panjangnya, gitu ya. Pada skala 10.000, 1 kilometer, oke masih bisa digambarkan. Tapi pada skala 10.000 dia masih bisa digambarkan juga, tapi mungkin sudah hanya berupa kotak gitu aja. Jadi mungkin stadionnya itu hanya apa ya, yang awalnya itu keadaan di lapangan itu maksud saya itu hanya, atau mungkin kalau pada 1:25.000 4 cm, hanya udah berupa peta gitu aja. Apa kalau daerah sawah, ladang,
hanya berupa satu kawasan itu saja diwakilkan, tapi peta persil, oh ini punya si A, ini punya si B, itu udah nggak bisa lagi tergambarkan. Hanya dia satu aja mewakili. Jadi itu tadi juga namanya generalisasi tadi ya. Dulu saya punya fotonya, gambarnya di mana gitu, saya cari-cari bukunya, kalau nggak ada udah bertahun saya. Itu ada gambar-gambar, enak melihatnya. Oke, kira-kira itu seperti itu. Nah, bagaimana cara menuliskan skala? Hubungan jaraknya adalah dengan cara langsung, misalkan 1:5. Artinya 1 cm di peta sebanding dengan 5.000 cm di lapangan, ya. Atau bisa juga dengan secara grafis seperti ini. Ya, saya rasa kalian di semester 4 di geologi sudah dapat juga ya pelajaran skala ya. Merayu dia. Ini sejarah ini Mana cantik. 1 kilometer. Nanti kita terpaksa kalau begini kita ukur. Nggak tahu lah ini kalau di berapa sentimeter ini, ya pakai penggaris lah kita ukur ini, oh berarti sepanjang garis ini kalau di lapangan 1 kilometer gitu. Ini lagi sepanjang garis ini 1 cm ini misalkan ya, 1 cm ini 10 km. Ada juga pakai satuannya bukan metrik tapi satuannya inci, mil dan sebagainya. Itu apa namanya, macam skala, cara penyajian skala. Nah, pada prinsipnya besar kecilnya skala peta akan mencerminkan ketelitian serta banyaknya informasi yang bisa disajikan. Ini tadi, misalkan ketika mengukur jarak antara 2 titik pada skala 1:5.000 dan 1:20.000, contohnya tadi yang saya katakan stadion ya, kesalahannya 0,1. Ini berarti pada peta skala 1:5.000 kesalahan jarak di lapangan sebesar tadi 0,1 mm ya. 0,1 kali 5.000 mm sama dengan 500 mm sama dengan 0,5 meter. Sedangkan pada skala 1:20.000 kesalahan yang 0,1 mm itu setara dengan 2 meter. Pada informasi yang disajikan skala peta secara informasi yang bisa disajikan. Skala peta yang semakin besar skala sebuah peta, maka kelengkapan informasi, maksud saya tadi detail tadi maksudnya kelengkapan ya. Informasi yang disajikan bisa lebih lengkap dibandingkan peta yang skalanya lebih kecil. Seperti itu. Ini dan sebagainya. Dalam memplotting juga. Oke. Semakin besar skala peta, maka semakin rinci atau mendetail informasi yang bisa disajikan. Di sini ada yang ditanyakan. Di sini ada yang mau ditanyakan. Ini fungsi dan tujuan pemetaan. Ini tadi, agar peta mudah dibaca, maka pada peta digunakan simbol-simbol dan diberi warna. Untuk aliran, warna biru. Untuk simbol vegetasi, warnanya hijau. Untuk garis kontur diberi warna coklat. Kampung, kota juga bisa hijau atau merah, gitu. Membedakannya. Di samping adanya simbol dan skala, peta juga harus digambarkan garis yang menunjukkan arah utara. Utara peta biasanya berisi dengan sumbu Y positif. Ini gambaran umum
surveinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau cepat dari kesalahan. Tidak, kita belajar tentang peta, skala, definisinya. Kemudian ada kesalahan. Jangan lupa bahwa keseluruhan proses pengukuran itu ada 3 faktor. Ada 3 hal yang mempengaruhi. Itu objek yang diukur, alat ukurnya atau instrumennya, kemudian surveyornya atau pengamat. Nah, masing-masing hal ini tidak ada yang sempurna dengan pengaruh lingkungan. Maka biasanya dikatakan bahwa tidak ada satupun pengukuran yang memberikan ketelitian yang absolut. Ketelitian dalam pengukuran bersifat relatif, yaitu kesamaan atau perbedaan antara hasil pengukuran dengan harga yang dianggap benar. Harga yang dianggap benar ya, bukan harga yang benar, tapi yang dianggap. Oleh karena itu, hal ini karena yang absolut benar tidak diketahui. Setiap pengukuran dengan kecermatan yang memadai memiliki ketelitian, yaitu adanya kesalahan yang berbeda-beda. Memiliki ketidaktelitian maksudnya, karena adanya kesalahan yang berbeda-beda. Ini tadi tergantung pada kondisi alat ukur, objek, dan yang diukur. Metode pengukuran dan kecakapan si pengukur juga itu akan sangat mempengaruhi. Dengan kata lain, setiap pengukuran tidak lepas dari kesalahan pengamatan atau tidak ada pengukuran yang benar. Absolut benar tidak ada, semuanya relatif benarnya. Ini tadi kesalahan dalam pengukuran yang dinyatakan dalam persyaratan bahwa pengukuran tidak selalu tepat, setiap pengukuran mengandung galat atau kesalahan, harga sebenarnya dari suatu pengukuran tidak pernah diketahui, tidak ada yang pernah, ini untuk satu lembar pulpen saya yang saya pegang ini aja, tidak ada yang pernah mengetahui berapa persis beratnya. Ya, alat itu juga kan gampang Bu, ditimbang. Ya yakin kan sampai 0,00 sekian gramnya itu benar kan gitu ya. Kesalahan yang harga sebenarnya tidak pernah diketahui, oleh karenanya tepat juga tidak pernah diketahui yang pasti ya. Itu kemudian adapun sumber-sumber kesalahan pengukuran adalah tadi kena alam, kena alat, kena pengukurnya ya. Tapi alam ini kan kita tahu bahwa dinamis ya. Oleh karenanya setiap pengukuran ini harus dilakukan, selain alatnya sebelum digunakan alatnya itu harus diatur, disetel, dipenuhi syarat-syaratnya. Kemudian secara berkala alat ini harus ibaratnya diservis, ditera ulang. Kemudian juga apa tadi? Tadi saya mau bilang apa ya? Untuk mendapatkan jarak, jangan pernah terutama untuk kerangka peta ya, untuk kerangka peta tidak dilakukan pengukuran jarak itu hanya datanya lebih dari 1 kali. Berapa kali Bu kita mengambil datanya? Kerangka peta ya, tapi kalau detail cukup sekali. Kalau kerangka berapa kali? Tergantung dari order yang akan yang disyaratkan. Semakin banyak tentunya semakin mewakili gitu ya, semakin mendekati kebenaran absolut itu.
Tapi semakin banyak juga dilakukan pengukuran, semakin lama, semakin biayanya mahal, semakin tidak efisien. Itu juga tergantung dari kebutuhannya lah, seperti tergantung dari pekerjaan itu kita perlukan untuk tahapan yang mana. Ini tadi. Maka pengukuran. Nah, contohnya kalau kita melakukan 5 kali pengukuran, yang 4 ini hampir sama, berada dalam seperti inilah, unik. Oh, ini sayangnya gambar 4.1 ini. Oh, misal ini ya. Ini kan ada yang titik-titik ini di gambar 4.1 ini. Titik-titik ngumpul ini. Tiba-tiba ada satu melenceng ada di sini. Secara ilmu kesalahan yang hanya satu sendiri itu dianggap tidak benar. Tidak. Maka itu data itu bisa dibuang. Di sini ada pengertian apa itu beda kesamaan dan ketelitian. Ini misalkan ada ini kalau apa ya, panahan atau menembak itu ya. Ada lingkaran-lingkaran. Makin dia di lingkaran yang paling tengah ini maka dia teliti. Nilainya kalau dalam olahraga kalau mau dinilaikan nilainya lebih besar di sini ya, paling besar di sini. Contoh gambar A, ini adalah seksama tapi tidak teliti. Kenapa dikatakan seksama tapi tidak teliti? Data-datanya dari hasil pengukuran dia memang mengumpul jadi satu, ya, tapi tidak ada yang tepat di lingkaran yang paling dalam ini, yang paling kecil. Oke, itu yang gambar A. Yang gambar B ini tidak seksama, sudah tidak seksama dan juga tidak teliti. Kenapa tidak seksama? Karena datanya juga terpencar, menyebar. Ya, tidak ada yang bergerombol seperti A. Yang C, gambar dia seksama dan teliti. Dikatakan seksama karena datanya ini variasi data rentang datanya itu masih sama, bisa di dan kebetulan pula kalau digambarkan dengan lingkaran dia berada di lingkaran yang paling kecil. Jadi seksama dan teliti untuk yang C. Ya, memang kita harapkan pengukuran kita, tapi kalau untuk pengukuran jarak nggak bisa juga digambarkan secara pasti gini ya, karena tapi minimal dia harus andal, harus seksama, harus berada dalam satu gerombolan yang sama. Yang satu jaraknya dari 5 kali pengukuran lah, misalkan 30. Yang satu tiba-tiba ada melenceng jaraknya 30 juga. Yang satu, yang lain 30,1, mendekati 30 lah gitu ya. 30,99. Yang satu kok ada 32, berarti yang 32 ini dalam hal ini kita anggap dia tidak teliti, maka bisa dibuang. Seperti itu biasanya di dalam pengukuran, dalam survei yang nanti akan kalian praktekkan. Oke, sampai Selain keandalan, kalau kita bicara tentang teori kesalahan, ada namanya ketelitian. Ketelitian adalah kedekatan nilai-nilai ukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi walaupun sebenarnya nilai sebenarnya juga kita nggak akan pernah tahu ya. Nah, setidaknya gini, ketelitian ini adalah dari N kali pengukuran, data-data yang didapatkan ini masih dalam satu kelompok. Atau kalau kita bicara secara statistik, standar deviasi dari pengukuran ini kecil. Standar deviasi kan penyimpangan kan, atau perbedaan. Perbedaan antara pengukuran yang satu dengan pengukuran yang lainnya di dalam kelompok, di dalam data. Itu kan standar deviasi, kira-kira seperti itu ya, waktu belajar statistik gitu ya. Kan mencari berapa rata-rata gitu ya, ada 10 pengamatan. Dicari rata-rata dari 10 pengamatan ini, kemudian dicari standar deviasinya. Berarti kan standar deviasi kalau secara rumusan statistik kan misalkan X1 kurang X rata-rata
kuadrat gitu kan. Nanti X2 kurang X rata-rata dikuadratkan gitu, dijumlahkan kan, terus dibagi dengan N-1 kan, itu kan dapat standar deviasi kan. Semakin kecil standar deviasi maka berarti ukuran yang dari N, dari 10 data ini tadi saya misalkan N itu populasinya adalah sampelnya ada 10, maka 10 sampel ini mendekati dengan selisih kuadratnya dengan rata-rata ini semakin kecil gitu kan, standar deviasi kan jelas selisih kuadratnya semakin kecil, itu standar deviasi kan kira-kira dalam statistik ya. Itu bisa kita katakan bahwa ketelitian semakin kecil ini biasnya itulah itu semakin baik, ketelitiannya semakin tinggi. Oke. Nah, dapat dinyatakan dengan standar deviasi jika tidak ada bias kesalahan sistematik. Kalau standar deviasinya sama dengan 0 berarti apa artinya? Standar deviasi sama dengan 0. Masih ingat pelajaran statistik? Standar deviasi sama dengan 0 berarti apa itu datanya? Berarti semua data sama. Standar deviasinya 0, berarti semua data itu sama dengan rata-rata. Kan standar deviasi kan diperoleh ada 10 tadi ya, N-nya ada 10, berarti X1 dan X1 akar dari X1. Sigma X ke I dikurang X rata-rata kuadrat gitu kan. Itu kan standar deviasi ya. Kalau standar deviasinya 0, berarti akar berapa yang 0? Akar 0 kan. Nah, tadi padahal X1 XI kurang X rata-rata kuadrat. Berarti XI dan X rata-rata sama sehingga menghasilkan 0. Berarti apa? Berarti kan semua X itu sama. Tuh. Tidak mungkin ada pengukuran di mana standar deviasinya adalah 0. Itu ya. Pengukuran disebut akurat jika rata-rata kesalahan, tapi itu tidak mungkin, tapi mendekati 0. Makanya tadi adalah semakin mendekati 0 atau semakin kecil standar deviasinya, maka ukuran tersebut makin akurat atau semakin teliti. Oke. Ya. Jadi sebenarnya dari rumus, jangan lupa lah, dari rumus itu kalau kita analisis lagi seperti itu. Mencapai pengukuran yang andal, kalau alatnya jelas, alatnya harus secara berkala, alatnya harus dirawat, diteliti, diservis lah gitu ya ibaratnya. Iya. Kemudian sebelum pengukuran juga harus kita memenuhi syarat-syarat itu alat. Terus surveyor, ya surveyor juga harus cakap, dia harus memahami teori pengukuran, harus dapat menggunakan alat dengan benar, bagaimana mengaturnya, bagaimana mengoperasikannya. Kemudian surveyor juga harus bisa mengolah data dengan benar, cara perhitungannya bagaimana gitu ya. Kita harus tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya, dia tidak bekerja yang asal-asal. Ini contohnya metodologi ya, bisa aja dibaca. Sumber kesalahan tadi karena alat ya. Ini ketidaksempurnaan alat, kesalahan kalibrasi karena kurang datarnya garis bidik. Kalau dari sumber dari alat, bisalah kita pendekatan pembacaan ini ya. Kalau untuk yang ini
saya jelaskan secara ini garis besar aja. Misalkan dalam pengukuran menggunakan sifat datar, ini lupa saya jelaskan ke anak sipil kemarin ya. Ini misalkan gini, ini dalam pengukuran teknik sipil ya, mereka banyak, walaupun sekarang sifat datar juga masih tetap dipakai. Sekarang banyak kan udah pakai apa namanya, total station. Misalkan ada jarak yang sampai sekian kilometer, tidak mungkin jarak sekian kilometer ini hanya dapat dilakukan hanya dengan satu kali berdiri alat. Ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa, namanya slug ya. Jadi yang 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung lokasi, tergantung kondisi di lapangan. Nah, ini rambu kalau arah pengukurannya ke sana, arah kiri ke kanan, dia arah pergi, arah pulang. Kalau pengukuran sifat datar, harus pengukurannya pergi pulang. Ya. Ini rambu. Nanti apa fungsinya, bagaimana cara membaca rambu, nanti di praktikumnya ya. Ini rambu belakang, rambu depan. Ini B1, M1. Nah, kemudian kalau di posisi yang kedua, ini rambu belakang ini tadi yang B1, pada saat dia posisinya nanti yang kedua sini, dia pindah sini. Jadi yang depannya tetap, yang belakang ini lompat ke sana. Ya. Terus nanti pindah lagi di posisi yang ketiga. Ini yang tadi, yang ini tetap gantian, yang ini yang pindah. Gitu seterusnya. Kenapa kok harus seperti itu? Karena ini namanya pengukuran tadi kan karena alat ya. Alat itu bersumber dari alat yang digunakan, bisa teodolit, rambu, sesuai dengan jenis pengukuran. Nah, rambu ini, titik nol rambunya bisa jadi karena sering digunakan aus. Jadi tidak benar. Jadi dengan cara seperti itu, ini tadi rambunya yang belakang pindahkan jadi rambu depan dia. Ini jadi depan, tadi jadi belakang kan. Terus akhirnya di yang ketiga ini yang depannya, pas ketiga dia kembali lagi ke depan. Misalkan ada yang keempat, tadi belakang ini tadi, dan ke depan, jadi gantian. Tadinya belakang ke depan, depannya tetap pindah lagi, gitulah. Itu istilah begitu kira-kira. Ini kesalahan titik nol rambu. Nah, titik nol dari rambu mungkin tidak sama, mungkin karena salah satunya rambu sudah aus. Jangan keliru. Kalau 1 kilometer, 1 milimeter, apalagi kalau untuk bandara, penting sekali. Ya, itu pengukuran sifat datarnya harus teliti kalau bandara itu. Elevasinya nantinya. Ya. Ini dengan demikian A dibaca 1000 mm. Maka di rambu B itu masih 999 mm. Pada pengukuran 43 tadi dan 44 prosedur pemindahan rambu. Bila ukuran dilaksanakan dengan meletakkan rambu A selalu di belakang dan rambu B selalu di depan, maka pada pengukuran jarak dari kesalahan A, B memiliki tanda yang sama. Jadi misalkan ada 100 kali berdiri alat, maka kesalahannya menjadi 1 kali 100, berarti 100 mm. 100 mm ini berarti berapa ini? Sentimeter. Sudah 0,1 cm. 0,1 meter maksud saya. 10 cm. Kalaupun di bandara itu juga sudah saya nggak tahu bahaya atau tidaknya. Tapi di bandara itu diperlukan ketelitian yang tinggi
untuk landasan pacunya, landasan mendarat dan ini ya, landing dan take off-nya ya. Bayangkan bisa tergelincir pesawat seperti itu. Itu contohnya. Untuk bangunan apalagi, tapi bangunan enggak sampai begini lah ya, enggak langsung pengukurannya pakai apa namanya, berkali-kali mendirikan alat. Nah ini contohnya tadi yang saya sebutkan tadi, mungkin ini gambar yang kedua, ini gambar di 43, ini yang A, ini pindah ke sini ya. Kemudian pada di pengukuran ketiga tadi rambu yang pada posisi pertama, posisi kedua alat, posisi ketiga rambu ini belakang muka ya, muka jadi belakang kan, tapi yang belakangnya ini yang pindah ke sini dia. Kemudian pada posisi pengukuran posisi alat yang ketiga, yang rambu kedua ini yang pindah lagi ke depan. Jadi secara bergantian rambunya menjadi belakang depan ya. Tidak pindah maka ini juga depan lagi, ini tetap belakang, tidak gantian. Karena kapan rambunya itu menjadi muka, kapan jadi belakang. Seperti itu prosedur pemindahan rambu. Jadi kalau secara berkala, secara teratur dipindah seperti itu. Jadi di sini tadi kan 1 mm kesalahannya plus 1 mm. Di posisi kedua kesalahannya min 1 mm. Berarti kesalahannya kan saling menghilangkan ya. Plus 1 ditambah min 1 jadinya 0 kan? Maksudnya kenapa kok harus seperti itu? Kurang tegak lurusnya rambu. Ya, ini surveyor mungkin karena lelah ya, mendirikan rambu sudah digantungkan, disandarkan aja ke, mungkin ada pohon, sandarkan aja ke pohon. Jadi pembacaan rambunya menjadi tidak benar. Rambu tidak vertikal. Itu ya. Oke. Ini kesalahan kemiringannya. Harusnya begini posisi berdiri rambunya, ditegakkannya. Ini didirikannya kena lelah, asal aja gitu. Pengaruh alam bisa, ya kalau cuaca, kalau lagi hujan ya janganlah melakukan pengukurannya ya. Dan ini angkanya tidak pasti, hanya kira-kira lah kalau matahari pada saat terik istirahat. Itu udah ada gaya berat, ini gaya berat secara kalau untuk pengukuran sifat dataran teliti harus diperhitungkan gaya beratnya. Mengukur ini karena orangnya ya, surveyornya ya. Ini karena kurang paham, karena dia lelah, mungkin kesalahan mata. Ini orang kebanyakan menggunakan waktu meneropong teodolit, dia mata yang satu diteropong, yang satunya lagi dia tutup gini. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung akan mengakibatkan kasarnya pembacaan. Biar aja, walaupun cuma terbiasakan aja gitu. Oke. Ini kesalahan, sifat-sifat kesalahan, ada kesalahan kasar, kesalahan sistematis, kesalahan random. Kesalahan sistematis biasanya karena alat dan karena ini alam. Itu bisalah kita berikan koreksi ataupun dengan prosedur pengukuran. Tadi dengan prosedur alat yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan, terus depan jadi belakang, dan kemudian begitu terus di rolling gitu. Itu sebenarnya cara untuk mengurangi kesalahan sistematis. Itu bisa kita atasi. Atau
atau bisa kita lakukan koreksi ya. Ini koreksi, ada getaran udara dan sebagainya. Alat juga bisa diantisipasi kesalahan acak atau random. Ini keterbatasan panca indera manusia, kelihatan kurang hati-hati dan sebagainya, kurang pengalaman. Kesalahan acak tidak dapat dihilangkan, tapi dapat diminimalkan dengan melakukan pengukuran berulang. Oke. Ada yang mau bertanya? Jam 3:30. Mungkin ini materi yang terakhir, coba bentar. Bisa kurang. Bisa. Satuan ukuran. Ini parameter dalam tanah, jarak, sudut, dan azimut. Ini satuan ukurannya, satuan jarak. Indonesia kita biasanya menggunakan satuan metrik, tapi ada juga menggunakan satuan British ya, feet. Satuan luasnya untuk daerah yang luas, maka biasanya pakai hektar ataupun kilometer persegi. Kalau berbicara tentang kawasan, kota, ya, luasnya adalah kilometer persegi. Satuan volume yaitu meter kubik ya. Kemudian satuan sudut. Jadi ini untuk pengetahuan, satu lingkaran ada pakai sistem seksagesimal, yaitu satu lingkaran terbagi atas menjadi 360 bagian yang sama, dan tiap disebut derajat. Lingkaran itu dibagi menjadi kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Maka berarti satu kuadran itu sama dengan 90 derajat. Nah, untuk membedakan antara satuan sudut dan satuan waktu, maka ini dikatakan 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 second. Jadi biasakan sebutnya second, jangan detik. Detik nanti seakan-akan itu satu sudut, bukan satuan waktu. Ya. Kemudian berarti 1 derajat ada sama dengan 3.600 second. Biasanya menulisnya seperti ini. 31 derajat, 10 menit, 30 second. Itu satuan seksagesimal. Biasa kita gunakan seksagesimal, tapi ada juga alat yang menggunakan satuan sentisimal. Bergantung alatnya. Jadi teodolit yang kita punya itu satuannya seksagesimal. Bedanya sama, satu lingkaran ada 4 kuadran. Kemudian satu lingkaran tersebut dibagi menjadi 400 bagian yang sama. Kalau di sentisimal, kalau tadi seksagesimal satu bagian ada 360 bagian yang sama. Ini ada 4 angka G gitu ya. Kemudian satu grid ini dibagi lagi menjadi 100 bagian yang sama, namanya centigrade. 1 centigrade dibagi lagi menjadi 100 centigrade, sehingga ini tadi 1 grid sama dengan 100 centigrade. 100 centigrade berarti 1 grid adalah 10 kali 10 atau 10.000 centigrade. Ini satuan sentisimal. Ada satuan radian. Satu radian adalah satu lingkaran 360 derajat. Satu lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang sama dalam panjang busur. Panjang busurnya sama, yaitu 1 radian. Jadi 1 radian ini satu lingkaran bagi 2 pi radian. Jadi kalau konversinya adalah satu lingkaran kalau pada seksagesimal 360 derajat. Jadi satu lingkaran sama dengan 360 derajat sama dengan 400 grid sama dengan 2 pi radian. Ini sistem radian, sistem seksagesimal dengan sentisimal. Jadi
bagaimana kita mengkonversi kalau menggunakan kalkulator. Kita terbiasa pakai heksagesimal ya. Kemudian parameter ukur kanan adalah jarak. Jarak sendiri merupakan panjang atau tadi jarak antara dua titik yang merupakan garis lurus itu sebenarnya adalah jarak. Bedakan di sini ada contoh gambar 5.1 dengan gambar 5.2. Ini sama-sama dari A ke B. Tapi yang gambar 5.2 ini lengkung, garisnya lengkung. Ini bukan jarak. Jarak adalah panjang terpendek antara dua buah titik. Yang tidak, ini bukan jarak. Ya. Secara sederhana pada bidang datar jarak antara dua titik yang memiliki koordinat di titik A ya, XA, DA dan B, XB, YB adalah D, misalkan ini D, bisa dihitung dengan dua titik yang diketahui koordinatnya. Ini seperti apa? Di rumah Pythagoras ya. 2 dari XB kurang XA kuadrat ditambah YB kurang YA kuadrat. Kalau kita ketahui koordinatnya, kalau kita tidak ketahui koordinatnya, ya kita harus. Oke. Ini ada yang mau bertanya? Contoh. Di situ kemarin kenapa lama apa ya saya? Ini kita sampai jam berapa kuliahnya? Kita berjalan sebentar ya. Ini yang misalkan diketahui koordinat titik A adalah sebagai berikut. XA dan YA adalah sebagai berikut. XB dan YB berikut. Maka jarak A dan B adalah seperti berikut. XB akar 2 ya, dari XB kurang XA kuadrat tambah YB kurang YA. Tadi setelah kita inputkan nilai-nilai absis dan ordinatnya, diperoleh jarak AB sama dengan 50,9 meter. Nah, kemudian ini yang kedua juga sama. Jadi jarak itu tidak ada yang negatif ya. Yang kedua seperti itu juga. Ini ada saya berikan contoh 1, contoh 2, contoh 3. Mungkin untuk sudut geodolit ini minggu depan akan saya jelaskan. Coba yang bagian geodolit ini bisa dibaca ya, terutama ini yang tentang asimut ya. Asimut itu minggu depan akan ini kita bahas, kita diskusikan. Akan saya saya unggah di MOLS. Jadi walaupun mungkin saya tidak beritahukan kepada Ya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa nanti absen saya buka jam berapa ya? Jam 4. Jam 4 ya. Udah bisa sekarang. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau saya jelaskan sekarang juga nanggung, nih waktunya juga sudah
branding. Ya. Anu Bu, ini mau saya mau tanya perihal praktikum Bu. Heeh. Kan kebetulan kemarin tuh satu kelas kami kan yang ngelis tuh hampir semua Bu, yang bisa offline. Nah itu Kalian nanti semuanya ada di sistemnya gimana Samarinda. ya? Gimana Bu? Display. Gimana Bu? Bukan hampir semuanya offline atau online? Hampir semuanya list offline Bu. Oh. Ya. Coba nanti saya diskusikan dengan asisten dan program studi ya. Oh baik Bu. Ya. Saya juga belum ketemu asisten ini. Asistennya malah banyak yang tidak ada di sini. Tadinya saya mau buat, saya tadinya cuma kita aja. Berarti kalian rata-rata sekarang ada di Samarinda posisinya? Masih ada yang OTW Bu. Oh, iya. Sistem yang untuk kan ini semua bisa offline Bu misalkan. Nah itu tuh nanti untuk praktikumnya tuh semua atau dibagi lagi? Maksudnya dibikin kloter. Kalau dulu itu Saya dibikin kloter. kelompok, ya sekarang kita harus dibuat kloter. Ini pesertanya saya ada berapa? Kalau semuanya apa yang pesertanya yang saya pilih? Sembilan. Wow, banyak ini. Nanti ya teknisnya ya. Teknis sensor dengan protokol kesehatan bagaimana ya semuanya. Aduh. Memang ya tidak efektif sih memang secara online. Bagaimana? Ya nanti akan saya pikirkan dan saya tim ya. Saya diskusikan. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama Pranawijaya. Jiwa Bu. Jiwa, oke. Jadi ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Terima kasih. Sama ini. Ya, saya tutup ya. Selamat. Apa yang